your salvation Jadi dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. does not refer actually that we work out in order to be saved. Jadi kita tidak bekerja untuk mendapatkan keselamatan. What is needed there is that God has given us the salvation inside, Tetapi sebaliknya karena Tuhan sudah memberikan keselamatan di dalam diri kita. and because it is inside, we just need to bring it out. Dan karena sudah ada di dalam, kita harus keluarkan itu keselamatan. Because when we go to heaven, we will never be able to say, Lord, it is because of what I've done that I am here in your kingdom. Jadi pada saat nanti kita sampai di surga, kita tidak akan mengatakan karena perbuatanku ya Tuhan, aku bisa sampai di surga. I'm not saying that we don't need to obey. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu untuk menurut. Because the scripture was saying, continue in obedience. Karena ayat yang lain mengatakan kita harus terus di dalam penurutan. Because even to will is a gift from God. Karena kemauan untuk menurut itu pun adalah pemberian Allah. That when we come into the kingdom of God, all that we do is to bow down. Jadi kalau kita sampai ke dalam kerajaan surga, yang kita akan lakukan, kita akan That's bertelut di hadapan Tuhan. Thank you, puji Tuhan. Thank you, Jesus, for the salvation you give me. Berterima kasih atas keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada kita. So what we need to do is to work out Dan apa yang kita lakukan hanyalah untuk mengeluarkan keselamatan yang an sudah act kita of miliki. exercise. Ini adalah suatu perbuatan yang latihan bagi kita. This is important, Philippians 2:5-8. Ini adalah penting di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Jadi dalam hubungan kita satu sama yang lain, kita harus mempunyai mindset seperti Yesus. This is a good verse for us to understand. Dan ini adalah suatu ayat yang sangat penting bagi kita untuk mengerti. About a few weeks ago, we went to the Philippines. Jadi berapa minggu lalu kita pergi ke Filipina. And then, while we were entering the immigration of the Philippine immigration, Jadi sementara kita memasuki imigrasi di Filipina, ahead of us was a couple. saya melihat ada pasangan di sana. The other one was a foreigner, Caucasian. Yang satu adalah orang putih, His wife is a Filipina. istrinya orang Filipina. And they were asked questions so that they will qualify to enter. Dan mereka ditanya oleh imigrasi ini apakah mereka nanti bisa qualified untuk masuk. One of the questions Salah satu pertanyaannya that was posed by the officer to the American. yang diberikan oleh petugas imigrasi tadi kepada orang putih tadi. Do you know how to speak Cebuano? Bisa nggak kamu berbicara Cebuano? Well, Cebuano is part of the Philippines and it's another dialect. Jadi ini adalah dialek di Cebu, right? And the Caucasian said, yes, I know how to speak Cebuano. Dan orang putih tadi menjawab, ya saya bisa berbicara bahasa Cebuano. And he said, okay, speak out. Oke, kemudian coba ngomong. And in Indonesian, he was saying, Istriko bodoh. Kemudian dia dengan bahasa Cebuano, kalau diterjemahkan, istri saya bodoh. My wife is stupid. My wife is buang aku asawa. My wife is stupid. My wife is crazy. Good enough that the officer let him in. Dan sesudah dia mengatakan kata-kata tadi, diizinkan dia masuk. He just laughed. Jadi petugasnya cuma ketawa. But for us, as we have been listening, that this church, by God's grace, is united. Jadi kita dengan sukacita menyaksikan bagaimana dengan kasih karunia Tuhan gereja ini disatukan. As we handle and deal with one another. Sementara kita merendahkan diri dan bekerja satu sama yang lain.